بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sekarang Anda mengatakan adakah tertulis di kitab Yesaya, adakah tertulis bahwa akan datang seorang Mesias penyelamat itu yang disebut Immanuel. Siapa maksudnya Immanuel? Siapa? Bang Loding? Enak aja lo. Sudah. Ya. Oke, kenapa ya Yesus ini menyembuhkan mata orang buta, kok ini umat-umatnya matanya rabun semua? Kenapa itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda itu harus pergunakan Anda punya akal, ya. Ingat, dengar dulu, ingat. Ya, senjata yang paling tertinggi yang ada dalam diri kita itu adalah akal. Pergunakan akal. Kalau Anda mengatakan bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa bagi manusia, berarti satu poin, iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Sabar dulu, tahan dulu Bang Kiko. Ya, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Anda punya ego yang longor itu, tahan. Ketika Anda mengatakan bahwa itu sudah ada nubuatan, bagaimana bisa nubuatan itu datang daripada Allah Bapa sementara Allah Bapa menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi Allah Bapa membuat nubuatan skenario agar anaknya ini dibunuh? Logikanya di mana? Dia menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi di balik pembunuhan Yesus adalah rencana Allah Bapa, sudah dinubuatan. Coba bagaimana itu? Coba. Ya, yang membunuh yang percaya ajaran Yesus ya, apa yang tidak percaya? Ini kadang-kadangnya. Tahu ini bagaimana ya? Kan Bang Lori bilang dilarang membunuh. Oke, sepakat dulu ya. Sepakat dulu terus? Ya. Biar senyawa nih pemikirannya nih. Ya. Jangan membunuh, benar ada. Senyawa yang bukan setuhan ya. Silakan. Senyawa kita pemikiran, oke. Hukum Taurat yang nomor 7 kalau nggak salah, nama apa 7 antara itulah. Baru terjadilah pembunuhan itu. Yang membunuh yang menerima ajaran Yesus apa yang tidak menerima? Kan yang tidak menerima. Iya, silakan. Silakan. Yang membunuh kan yang tidak menerima ajaran Yesus tersebut. Masuk kepada. Silakan jelaskan, orang dengar. Kau ini juga bicara cuma setengah-setengah, pantas pemikiran Tuhannya pun setengah-setengah. Lanjut terus saya dengar. Jadi menjawab tadi, ada kitab kitab Taurat yang mengatakan tuh nomor 7 ya, dilarang membunuh. Itu sepakat dulu bahwa dilarang dalam kitab yang dibawa Musa, dilarang membunuh, benar. Tapi pembunuhan itu yang melakukan siapa? Pihak yang menerima ajaran Yesus atau yang menolak? Diingat di situ. Yang membunuh kan yang menolak firman, yang menolak ajaran itu. Baru tersandingkanlah dilarang membunuh. Ada kitab kita yang diterima Musa di gunung Sinai. Benar, sesuai. Jelas sudah. Sudah? Siapa ini? Lunas. Sudah? Abang kayak benci kali dengan aku kau. Jangan, kenapa kau benci-benci ini? Dia juga ini kan manusia, katanya ajaran kasih. Kenapa harus benci-benci begitu? Iya. Kok aku baru naik. Aku baru naik. Siapa lagi nih? Kok jadi kan nggak ada benci? mukanya, Bang. Nggak apa-apa. Good Jangan night, murah good kebakar.
ikut Jangan naik. mudah kebakar. Jadi belum kelihatan selama Dengar. dia belum loading selama sore bang. Sore bang. Di bang belum kelihatan mukanya. Saya kira penghujat. Kalau tadi penghujat habis lama saya. Ternyata abang. Begini. Dengar. Sudah potong-potong. Iya, tadi ketika Bang Lunas naik, kamu bilang siapa ini lagi Lunas? Kan berarti dia sudah tahu Bang Lunas kan? Benar tidak Bang? Siapa ini? Iya. Ya? Itulah. Ketika saya lihat muka beliau, Lunas lagi. Lunas lagi. Memang ketika saya melihat mukanya Bang Lunas, maka saya langsung begini. Apa maksudnya begini itu kan? Nah, ini merasakan mengakui kesalahan. Oh, Kan mengakui kuanggap saya kesalahan. Tuhan lagi. Jadi Bang Lunas kita mengakui dia sudah mengakui kesalahan dari tadi yang dia bicara itu salah. Luar biasa ini yang saya suka. Apa? Saya pikir cuman saya yang jujur, ternyata temanku Kiko juga jujur juga ya. Nah, jujur kan? Sudah mengakui kesalahan kan? Jujur kan? Dan tadi bicara salah kan? Kalian ngomong apa sebenarnya? Kukira Kita cuma mengakui dia. Coba silakan tanya. Bang Loding itu udah terindikasi tukang royok. Sekarang saya pelajari seminggu ini Bang Loding itu suka tukang royok. Oke, baik, kita kembali ke topik agar mendapat edukasi kepada netizen ya. Dengar baik-baik Bang Lunas ya. Bang Lunas dengar baik-baik. apa topik kita bang? Oke, Kiko Ada topiknya. mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah sudah dinubuatkan. Ya, penyaliban Yesus itu sudah dinubuatkan. Nah, siapa yang menubuatkan itu? Saya pengen tanya sama Bang Kiko. Allah Bapa supaya Oke, tergenapi segala sesuatunya. Sabar, tahan dulu. Allah Bapa saja. Oke, Allah Bapa. Allah Bapa menubuatkan tentang penyaliban dengan cara iblis harus membisikkan Yudas. Yudas harus menjual Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, Yesus lempari, Yesus ditombak. Berarti dalangnya ini dari siapa? Si pembuat nubuatan tadi? Dalamnya dari siapa? Kita tarik akarnya. Akarnya dari siapa? Yang menjadi skenario tentang Yesus ditangkap, yang menjadi skenario tentang Yesus harus dijual, yang jadi skenario tentang Yesus harus ditombak. Ini akarnya dari mana? Akarnya dari mana coba? Berarti ini semua rencana Bapa. Rencana Bapa agar nubuatan ini bisa terjadi dengan cara Apa skenario. nubuat itu? Apa yang disebut nubuat? Itu akan harus terjadi loh. Iya, berarti yang menjadikan nubuatan ini kan Allah Bapa. Menubuatkan ini kan Allah Bapa. Allah Bapa menubuatkan tentang Yesus dihadirkan ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara dia harus ditangkap, dia harus dijual, dia harus ditombak, dia harus diolok-olok. Berarti itu setan itu. Maka di Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu. Karena Allah Bapa itu mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Datang-datang kamu mengatakan ini nubuatan tentang Allah Bapa. Kamu tahu enggak nubuatan tentang Allah Bapa itu apa? Yang dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatannya, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Itu nubuatan dari Allah Bapa. Datang kamu nubuatan Allah Bapa harus Yesus tersalib, tertangkap. Bagaimana kamu ini? Pastor Loading. Nah, kalau saya begini pahamnya bang. Ini memang kan rencana penyelamatan ini kan memang rencana Tuhan karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa rencana penyelamatan itu memang atas bantuan iblis, kerjasama lah. Mungkin ada kontrak kerja mereka kan begitu. Ya kan? Iya. Kan begini, bukan? Kan begini bang Pastor Loading, Bang Kiko. Kalau Yesus turun ke dunia ini, kalau semua orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang di sana waktu itu semua dikuasai atau tidak dikuasai dengan iblis, tidak bisa dihasuti sama iblis, tidak mungkin Yesus dibun-bun kan begitu. Iya kan?
Berarti kesimpulannya memang ada kerjasama ini antara Allah yang buat skenario penyelamatan dengan iblis, Bang. Nah, ini yang jujur. Inilah Contoh, Bang. Kristen yang jujur. Iyalah, kan begini. Contoh, Yesus datang. Kalau semua orang suci, Terus? contoh Yesus datang, semua orang waktu itu orangnya suci, tidak suka membun-bun, mereka taat hukum Taurat, jangan membunuh, jangan membenci, ya kan, bersaksi dusta, itu kan lengkap saat itu, Bang. Bersaksi dusta pun ada, ya kan. Karena sebenarnya Yesus ini tidak ada salah, ya kan. Nah, sebenarnya karena ada kontrak antara Allah dengan iblis, maka terjadilah bun-bun ini, gitu loh, Bang Kiko. Bagaimana menurut Bang Kiko? Jangan tanya saya, Bang, tanya yang lain aja. Bukan, maksudnya begini loh. Itu memang kedatangan Yesus kan sudah diwahyukan, ya kan? Di Yesaya, di Mazmur. Kalau bahas firman ya jangan main-main kontrak-kontrak. Abang kira kontrak kawin di sini, jangan Bang bilang kontrak-kontrak. Jadi saya nggak respon yang kayak gitu-gitu. Kalau bahas firman ya firman. Ini bukan itu dia bahas firman tadi. Kenapa Anda ingin bukan. Mana ada kontrak-kontrak? Mana ada kontrak-kontrak? Oke, silakan. Begini loh. Bang Kiko, jangan kontrak-kontrak. Bang Kiko. Oke. Tunggu. Logika aja lah, Bang Kiko. Logika saja, Bang Kiko. Nah, Yesus datang. Semua orang di sana, di Israel sana, di Palestina sana, semua berubah total. Mereka taat hukum Taurat, ya kan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Tidak mungkin Yesus dibun-bun, kan begitu? Ya kan? Kan semua tuduhan-tuduhan palsu yang melamatkan ke Yesus untuk dia dibun-bun. Karena orang-orang Farisi, saksi-saksi dusta pada waktu itu, yang tidak benar, yang benar menjadi salah. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa orang ini benar menjadi disalahkan? Berarti ada saksi-saksi dusta. Saksi-saksi dusta ini siapa yang menguasai pikiran dan hati mereka? Ya iblis. Kenapa Allah mengizinkan iblis ini menguasai orang-orang ini? Karena itu ada janji itu, kontrak kerja. Kalau menurut saya, Bang Kiko, begitu. Karena gampang saja. Ya kan? Kontrak. Baca iya kan? Atau bagaimana? Ini lagi nih. Secara holistik ya, baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, baru ketemulah nanti semua jawabannya. Jangan masuk ke tengah-tengah ayat, masuk ke tengah-tengah kitab. Baca secara keseluruhan, maka infil dapat semua. Oh begini. Jangan kenapa disalib? Kejahatan berarti ya penjahat dong. Kalian dong berarti kesepakatan, ada kontrak antara iblis dengan Allah Bapa. Iya kan? Mau pakai kontrak-kontrak sama iblis sama Allah Bapa. Gimana ya, Bang? Begini, kan ada itu nabi-nabi juga diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai dia sampai semua keluarga meninggal, anak istrinya mati, binatang peliharaannya semua mati. Kan ada juga itu, Bang. Dan itu ada ayatnya bahwa iblis itu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, coba apa? Pastor Odin tahu ayatnya kah? Nabi siapa itu? Berkomunikasi lewat apa? Lewat WA apa lewat telepon? Komunikasi iblis berkomunikasi. Iblis ke surga. Iblis ke surga.
Oh abang, Ini abang. ayatnya. Di surga ada iblis ya? Bahkan iblis ikut sidang. Nah, ini. Apa terloading ayatnya tidak tahu kayak ini? Saya Siapa mau tahu, Nabi? saya catat. Saya bagian catat saja, silakan. Segala rencana jahat pasti iblis. Jahat ya, garis bawahi. Segala rencana jahat. Ini yang saya suka dari Pak Lunas ini kan, karena dia berdata semua. Jadi dia ini data dulu baru dia berbicara. Ada kawan saya yang kemarin itu bicara dulu baru data itu pun. Justru Dia saya bicara sudah data ke kanan. sudah baca semua. Kalau kalian masih cari-cari data, kalau saya sudah baca semua. Ayub. Kisah Ayub, Pak. Ini Ayub lagi dibahas. Coba Ayub. Ayub. Semua terjadi atas kehendak Tuhan toh. Ayub saya tahu, apalagi Ayub. Itu berasal dari Iya. Iblis ketemu Tuhan. Nah, ini Iblis ketemu kita Allah bicara Bapa. kita bicara di Ayub ya. Ayub, jangan nanti kesana dulu. Ini bicara Ayub nih. Oke, yang oke. benar-benar Tuhan mencobai keimanannya Ayub. Bahkan anak dan istrinya Iya. semua sampai meninggalkan dan kerabat-kerabatnya. Iya. Benar ya? Tuhan mau melihat kesetiaan Iya. dan keimanan seorang Ayub sampai di mana? Sampai dia bukan diberikan apa ya? Diizinkan terjadi penyakit yang sangat penyakit kusta, benar ya? Coba-coba ke saya. Ayub lagi meram saya kalau udah urusan Ayub. Tuhan mencoba sejauh mana ketaatan dan keimanan seorang Ayub. Tokoh Ayub berasal dari tanah Ur kalau nggak salah lagi tuh. Disebut dari Irak kalau sekarang. Ayub jelas. Ternyata menurut pemikiran Ayub bahwa dunia itu hanya sebatas yang dia ketahui. Padahal lebih luas lagi. Lebih luas dari yang dia pikirkan. Datanglah iblis. Tuhan, bagaimana hambamu Ayub? Katanya dia orang saleh loh. Orang yang taat. Orang yang jujur. Terutama dia tersandingkan saleh. Bayangkan loh saleh. Taat dan saleh. Dan sabar. Coba dulu coba tes keimanannya dengan cara ya si iblis ini nih memang benar menghadap. Iya kan, Akhirnya- dia menghadap Tuhan, bicara 4 mata. Ya tadi kan bukan konsep 4 penyaliban. mata. Jadi Iya, jangan bukan maksud saya dong. kalau ini bicara Ayub. kalau Ayub ini ya. saja maksud saya begini Bang Kiko. Jangan kita iblis itu kita bilang itu dia lihat Allah itu dia takut. Tidak. Loh, mereka itu sahabat lama lah istilahnya kan. Ini di Ayub ini mereka bicara kayak kenalan sahabat lama begitu loh. Seperti sahabat lama. Iya. Segala Kayak sesuatu teman. menurutnya. Data ya. Beliau pakai data masalahnya bagus mantap. Wow, Iya, ini ayatnya nih ada ini. aja masih lihat data gue tahu. Ayub lagi dibahas. Meram saya. Kalau baca Bukan ayat saya bilang maksud ayat. saya, poin saya di sini. Poin saya kan begini. Jangan kita bahwa iblis itu terlalu jauh dengan Tuhan. Tidak jauh-jauh amat, kan begitu. Ada banyak bukti ayat bahwa mereka bicara secara langsung, bahkan dialog, ya kan begitu. Iblis berbicara, Allah berbicara menjawab iblis lagi kan gitu. Berarti Poinnya garis bawahnya, keberadaan iblis tidak pernah membuat suatu kebaikan. Selalu
datang untuk membinasakan. Di Ini, situ ini, garis ini. bawah. Iya, percaya. Abang masih lihat data kalau saya, Pak. Saya baca ayatnya. Boleh. Saya baca ke ayatnya. Baca. Oke. Baca semua ya. Ayub baca semua, jangan satu. Baca semua. Dari Ayub 1. Semua sampai selesai. Begitu. Maksudnya? Makanya saya tahu. Loh? Oke. Sampai habis. Oke. Berapa ayat? Oke, saya baca. Saya baca ya dari Ayub 1:1 ya. Ya kan? Sampai habis. Bang Kiko, Sampai ya kan? habis. Ya. Oke. Ada seorang, saya baca nih. Ada seorang anak laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh Ia kan? takut akan Allah. Gua tanpa data Iya, loh. dia orang Saleh. benar ya kan? Orang benar. Oke. Dan Ya. menjauhi kejahatan. Yes. Ya kan, dia menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki, anak-anaknya yang lelaki bisa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Ayat nih. Pesta itu. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama-sama mereka setiap kali apabila hari-hari pesta. Keesokan harinya pagi bangunlah Ayub. Ia mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirannya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Ini mulai datang juga iblis ini. Anak-anak Tuhan menghadap Allah, datang juga iblis. Maka berkatalah Tuhan kepada iblis. Tuhan berbicara ini. Dari mana engkau? Ini teman ini. Kemana aja? Lama tidak datang, ya kan? Dari mana engkau gitu? Lalu jawab, Lanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini bicara dengan iblis, bang. Sebab dia seseorang sebab tidak seorang pun di antara bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepadanya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau, ini cerita teman, awalnya saja di mana engkau gitu? Iya. Ada bang. Jangan kau bantah, ini data. Itu data. Iya. Kau bantah data? Masa Bang Kiko bantah data? Oke, ada yang tanya di bawah, masih baca-baca. poinnya apa? Poinnya Ada apa? yang tanya di bawah, poinnya apa? Poinnya di adalah- sini bahwa Dia benar-benar orang yang taat dan saleh dan jujur.
Imannya tidak bisa tergoyahkan. Selesai, intinya di situ. Gimana Iya, sih? kalau Ayubnya oke. Terus apa? Ini kita bicara iblis ini. Ini kan kita berangkat dari kontrak kerja antara iblis dengan Allah kan. Makanya kita bahas Ayub. Kontrak lagi. Saya mau bilang bahwa iblis itu tidak jauh dengan Tuhan. Teman, iblis baru menghadap Tuhan. Tuhan duluan berbicara, dari mana ke engkau? Berarti kan lama tidak ketemu, ya kan? Apakah engkau ketemu anakku Ayub, ya kan? Berbicara, ya inilah buktinya bang. Memang ujian kepada Ayub ini kan permintaan iblis dan disetujui oleh Tuhan. Tuhan bilang, oke, apapun yang kau lakukan jangan ambil nyawanya. Itu, iya kan? Bagaimana ini Pastor Loading? Ini Allah juga kangen iblis ini. Bukan saya yang bicara lah Bang Kiko, ini data loh. Dari mana ke engkau? Yang disampaikan Bang Lunas tadi itu data. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dan ada yang menantang, ingat hanya iblis yang menantang firman Tuhan, benar tidak Bang Lunas? Sepakat? Iya. Iblis. Dalam hal ini apa yang saya tantang? Nah, dalam hal ini apa yang saya tantang? Tapi saya bicara sama tunggu. Bang Kiko. Saya bicara sama Bang Lunas. Dalam hal ini apa yang Bang Kiko. Silakan. Tunggu. Bang Kiko, sampai mau tambah sedikit lagi. Berarti iblis ini kawan dengan Allah, berteman baik dengan Allah, dan semua orang di dunia ini yang siapapun itu dia tahu. Sampai Ayub sekecil seorang diri saja itu iblis ini kenal. Nah, apa poin saya di sini? Berarti segala informasi surga iblislah yang paling tahu daripada manusia. Bagaimana Pastor Loading di sini, sepakat atau tidak? Iya, sepakat, betul. Pastor Loading sepakat ya. Semua informasi surga di surga A1-nya itu dipegang sama iblis, informasi A1. Nah, poin saya di sini, saat iblis mencoba Yesus di padang gurun, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis malaikat-malaikat akan datang mematang engkau supaya kakimu tidak terjatuh oleh batu. Tapi iblis ini karena tahu informasi A1 dari surga, iya kan? Kalau engkau anak Allah, ya kan? Terus jawab Yesus, ada tertulis engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Berarti ini informasi A1 dengan A1 yang ketemu. Poinnya berarti Yesus mengakui bahwa dia benar-benar Tuhan itu. Bang Loading. Kan kita sudah sepakat bahwa informasi di surga yang A1 semua iblis tahu, ya kan? Iya. Berarti karena informasi A1 ini tahu sama iblis, di situ pun Yesus jujur, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis berbicara, kalau kau benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Berarti betul info A1. Berarti mereka ini berarti info mereka, A1. Berarti Tuhan dan iblis ini berteman. Orang dari surga. Iblis ini kan keluar masuk dari surga, Bang. Iya. Berarti iblis sabar. Iblis ini kan keluar masuk dari surga. Tapi ini ada tadi mereka bicara berapa kalimat itu. Ini teman-teman, ini data. Ada kawan saya kalau dikasih data dia selalu bantah. Ingat cuma iblis yang bantah firman Tuhan, benar tidak Bang? Ada kawan saya dulu. Dia bantah
jadi jadi ya kan, informasi A1 di surga, informasi apapun itu iblis lah yang paling tahu daripada manusia. Kita menebak-menebak ayat siapa si A siapa si B, iblis mengakui. Dan karena Yesus berbicara dengan orang A1, orang ring 1 lah ceritanya kan, orang ring 1 dekat presiden kalau di istana, di apa ini, di kepresidenan, di ring 1. Karena Yesus berbicara dengan orang ring 1 berarti dia jujur. Ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Bagaimana? Saya pikir di sini Bang Kiko harus sepakat dengan saya bahwa Yesus itu Tuhan Allahnya, Tuhan Allah kita, Bang Kiko. Harus sepakat ya, tapi berteman sama Bang Kiko iblis kan dia tangan bestian. dulu. Iya, Bang Kiko tangan bestian. Orang iblis keluar masuk di surga. Jadi poin kita di sini Bang Kiko, kita bukan soal iblis dekat keluar masuk surga. Poin kita di sini bahwa Yesus mengakui kepada iblis itu, karena iblis itu, Yesus tahu bahwa iblis itu orang keluar masuk di surga. Semua informasi dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sepakat Bang Kiko? Sepakatlah, iya kan? Kan ditanya itu, kalau ditanya dijawab, tidak ditanya ngerocos, ditanya dijawab. Cuma mau maksudnya biasa. apa yang saya katakan ini, jangan karena begini loh Bang Kiko, bukan maksudnya iya atau iya tidak. Saya pikir kita harus iya. Ya abang kenapa? Karena Saya nggak ngomong apa-apa. kita jangan lihat iblisnya. Loh, Iya, maksudnya biar masa saya tidak ada teman untuk bersaksi bersama ia bahwa Yesus itu Tuhan Allah kita. segala yang saya tidak Walaupun pernah jangan diputar-putar apa kayak helikopter si Bang Nurdin itu. Segala yang tertulis Loh, kok saya yang jadi sasaran padahal itu firman Tuhan kan, benar tidak? salah. Tadi masalah kontrak. Benar. Masukan ya? Coba lihat Bang, coba lihat di Ayub, itu berapa kalimat itu dialog antara Allah dengan iblis. Itu kesepakatan itu kesepakatan, ada perjanjian di situ antara iblis dengan Allah bahwa engkau boleh mencobai anakku Ayub, tapi jangan engkau ambil nyawanya. Makanya istrinya semua diambil, anaknya diambil, segala kekayaannya diambil. Tetapi karena ketaatan Ayub akan Allah, diberilah kesembuhan. Dia kan sakit Ayub waktu itu, ya kan, sakit sampai dia tidur di tempat-tempat sampah. Tidur di tempat sampah karena dia kan penyakit ini yang bau-bau kulit, bau apa begitu, luka-luka begitu. Dan dipulihkan, ya kan, semua kekayaannya dikembalikan. Begitu loh Bang. Berarti Bang Lunas poinnya di sini berarti Tuhan di Kristen itu bestian sama iblis ya? Iya. Berarti ada nubuatan itu betul sudah, karena dia kerjasama kontrak kan, karena dia harus lama Yesus tidak ke surga. Allah Bapa ingin bertanya, dari manakah engkau? Aku habis keliling dunia jahi. Apakah ketemu Ayub anakku? Dia itu orang jujur, orang saleh. Iblis menjawab, apakah dia masih taat akan Allah kalau semua kekayaannya diambil daripadanya, semua yang ada padanya diambil? Allah menjawab, boleh, tapi kan engkau ambil nyawanya. Kan begitu. Itu ada perjanjian.
Pasti ada yang tulis malaikat saja, mungkin ada tulis perjanjian Bang, Makanya begitu. setiap abang kasih data saya tulis loh, saya catat loh, serius. Karena ini data ini. Begitu ya. Maksudnya begini Bang Lodeng, nanti kalau ada yang naik nanti kogas pakai ayat ini. Begitu ya. Berarti begini Bang, berarti kalau ada orang yang ketika kita bacakan firman Tuhan, kita bacakan apa? Soalnya dia lebih parah dari iblis itu, karena kenapa? Iblis saja ngomong sama Tuhan kan, bestian kan? Kok kita baca firman Tuhan dia ketinggian. Tapi yang untung di sini saya dengan Kiko dari kisah iblis keluar masuk surga dan iblis berkawan dengan Allah ini. Nah, iblis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah dan Yesus mengakui bahwa dia Allah di hadapan iblis karena dia tahu dengan siapa saya berbicara, bukan dengan muridnya Petrus, Yohanes yang belum tahu kisah informasi-informasi A1 dari surga kan begitu. Makanya di dalam Alkitab dia berbicara dengan murid, tidak pernah satu kata pun dengan jujur dia berbicara bahwa aku ini Allah, aku ini anak Allah, aku ini hanya utusan. Karena kita kita tidak dari surga kan begitu. Tapi iblis dia jujur Bang. Ampi. Malam. Iya, malam apa? Ini sudah siang, malam lagi. Dibuka kameranya dulu. Malam ini. Iya, dibuka kameranya dulu. Selamat malam abang yang baik hati dan tidak sombong. Dibuka kamera dulu. Malam. Oke, siap. Jadi bagaimana, sepakat Bang Ampi ya kalau Yesus itu apa teman bestian sama iblis? Silakan Bang Lunas atau Bang Ampi sudah nyimak, silakan kalau sudah. Soalnya Bang Kiko udah percaya, dia diam saja nih. Tidak ada ayatnya secara eksplisit bahwa Tuhan dan iblis itu bestian, tidak ada. Tapi kalau dengar dulu. Tapi kalau ayat yang tadi saudaraku Linus bawa itu memang ada, itu tentang ayat. Yang di Ayub Bang. Iya, itu tentang ayat. Tidak ada eksplisit di situ ditulis bahwa Tuhan dan Allah itu bestian, tidak ada. Iya, bukan di sini saja. Di sini bukan soal setia, tapi kalau kita lihat di Ayub ini bahwa iblis bukan ini setia, berbicara berdialog dengan Allah. Iya, bukan setia kan? Iblis tidak setia. Besti itu teman atau sahabat. Terus iblis ini siapa? Dia keluar masuk kerajaan surga, enak kali dia Bang. Itu dia diberi kesempatan untuk menguji Ayub, bukan dia teman gitu. Tahu diberi kesempatan atau tidak? Tapi di begini, anak-anak Allah anak-anak Allah menghadap ini Bapak, ya kan, menghadap Bapaknya ini. Iblis juga ikut Bang. Sampai tetapi iblis kan tidak dikatakan anak-anak Allah kan di situ. Bukan memang. Maksudnya sahabat lama mereka Bang. Makanya bedakan, iblis itu cuma diberi ruang untuk menguji Ayub. Bukan iblis jadi temannya Allah, begitu saudaraku. Tapi dia ini loh berbicara loh, dari mana kak engkau? Iya. Saya habis jalan-jalan. Kata-kata. Contohnya begini abangku. Contohnya begini. Ada seseorang yang datang kepadamu meminta izin untuk mengambil barangmu dan engkau memberi izin kepadanya. Begitu, berarti Bang Ampi tidak percaya firman dia Tuhan. Bukan temanmu. Begini. Cuma iblis yang tidak percaya di Ayub loh. Begini. Ini Bang Kiko, Anda biar nanti ada Ampi baru Anda seakan-akan seperti pahlawan begitu. Iya, dari tadi dia diam tuh Bang Ampi dia. Lanjut.
Lanjut. Jadi begini, kalau saya lihat di Ayub ini bukan iblis yang berbicara dulu Tuhan, tapi Allah, ya kan? Tidak ada bilang begini, saudaraku. Sedikit saudaraku. Jadi di Ayub itu Ayub ini adalah satu cerita yang saya sangat favorit untuk baca tentang Ayub ini. Karena Ayub ini kisahnya hampir mirip dengan satu perjalanan. Jadi saya senang sama cerita Ayub ini. Jadi Ayub ini ketika iblis itu berjalan-jalan mengelilingi bumi, dan kemudian anak-anak Allah itu menghadap Allah, iblis itu juga mengikuti. Lalu karena tidak ini, Allah menanyakan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu iblis berkata, mengelilingi bumi. Lalu Allah berkata, apakah kau melihat anakku Ayub yang baik dan setia itu? Lalu iblis menjawab, kalau diambil semua hartanya daripadanya, ia masih tetap setia padamu. Lalu Allah mengatakan, silakan. Itu memberi ruang untuk iblis itu menguji imannya Ayub, begitu. Tapi bukan iblis itu temanan dengan Allah, begitu, saudara. Jadi iblis ini bukan partner kerjanya Allah, bukan. Bagaimana saudaraku? Ya bang, iblis ini berarti bukan partner kerjanya Allah. Begini saudaraku, Allah itu adalah kebaikan. Di dalam diri Allah itu semua kebaikan ada di dalam diri Allah. Jadi kalau kejahatan itu, Allah itu tidak bisa melakukan kejahatan, atau tidak ada yang jahat pada diri Allah. Sedangkan yang jahat itu pada diri si iblis. Jadi Allah memberi ruang untuk iblis untuk menguji imannya Ayub, begitu. Jadi bukan temanan, tidak, tapi diberi ruang untuk menguji Ayub, begitu. Apakah Ayub taat kepada Allah atau tidak, begitu. Ya, disinilah kita beda melihat. Allah memberikan izin kepada Ayub untuk mencobai kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tapi dari paragraf, dari kalimat ini saya mengambil kesimpulan bahwa ini iblis ini akrab dengan Allah, dia keluar masuk surga, bang. Baik, terima kasih saudaraku. Itu kan kesimpulanmu, tetapi ya saya tidak bisa bilang itu salah juga, itu benar. Karena itu kesimpulan. Iya, karena begini, di sini kan tidak ada juga kalimat bahwa Allah itu tidak berteman dengan iblis, tidak sahabat, tidak kawan, tidak baku kenal, ya kan? Tidak ada. Iya kan, tidak saudara, ada juga bilang mereka teman, tidak ada juga ayat mereka tidak teman. Kita dua sepakat itu. Tapi dilihat dari komunikasi ini dan iblis ini keluar masuk, saya pikir mereka teman lama, kan begitu. Itu kan pikiran. Nah, oke, Iya. bagus. Ini karena Bang Ampi, akhirnya Bang Ampi sama apa sudah sepakat poinnya di sini. Tapi Bang Kito tadi sudah setuju. Jangan sampai dia bakal lagi berarti. Dia tidak baca dari tadi loh, Bang Ampi. Dia tidak baca. Jadi begini, Pastor Loading. Jadi bantahan Bang Ampi ini bahwa iblis ini tidak bersahabat, tidak kenal, tidak berkawan sama Allah, tidak ada
ayat secara eksplisit, secara terang menjelaskan itu, ya kan? Iya kan Bang Ampi kan? Di sini abang melihatnya iblis mengizinkan, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ya iya saudaraku. Iya kan? Tidak ada. Jadi Dulu Bang, saya lagi gantian. Pernyataanmu itu benar. Itu di situ tidak tertulis bahwa iblis ini tidak berteman. Tidak berteman dengan Allah. Tetapi juga di dalam ayat itu tidak ditulis bahwa iblis itu berteman dengan Allah. Berteman, iya. Anda benar dan saya juga benar. Saya katakan begitu, Anda benar dan saya juga benar. Jadi itu kesimpulan kita berdua. Tetapi ayat itu titiknya di sana untuk menguji Ayub. Itu titiknya di sana. Karena begini. Bang Ampi sama Begini, siapa Bang. saya izin tinggalkan, saya mau sholat maghrib persiapan. Oh, Iya, silakan saudara. Yang baik hati dan tidak sombong. Jadi untung ada Bang Ampi naik. Kalau tidak habis dia ini kan. Dari tadi kan dia cuma diam saja. Berarti dia setuju. Dia bilang saya tidak akan bantah. Pembantahan Bang Ampi itu kan dapat poin kan. Bagus nih, lanjut. Jadi Bang Ampi, dilihat dari ayat-ayat ini, dialog antara Allah dengan iblis ini, mereka tidak seperti terlihat bermusuhan, ya kan? Tidak ada mengecam. Nanti kalau kau ini dengan Ayub atau kau ambil nyawanya, kan di situ kan Allah cuman melarang jangan kau ambil nyawanya. Semua yang ada padanya boleh kau ambil, tapi jangan nyawanya. Tidak ada kata-kata mengecam, ya kan? Makanya saya ambil kesimpulan bahwa iblis ini berhubungan baik, ya kan? Memang berhubungan untuk menguji manusia, tapi maksud saya mereka saling kenal, saling ketemu untuk berbicara. Ini saja berbicara yang kita dapatkan cuman di Ayub. Mungkin ayat-ayat lain untuk mencobai manusia lain juga lebih seru lagi pembahasan mereka, kan begitu? Iya, Ya saudaraku. kan? Intinya di ayat ini tidak ada Allah mengecam iblis. Iya, betul. Dan begini saudaraku, karena iblis ini adalah malaikat yang tinggi, malaikat pelayan Tuhan yang kemudian membuat dirinya hampir sama dengan Tuhan dan diusir daripada kerajaan surga itu, diusir keluar dari kerajaan surga. Begitu saudaraku. Jadi ayat ini titik beratnya itu pada pengujian imannya Ayub terhadap Allah. Betul. Jadi kita baca ayat tentang Ayub ini ada konteks yang kita mau tarik bahwa apakah manusia itu masih tetap setia kepada Allah ketika diuji lebih daripada atau tidak mampu lagi dia berjalan, tetapi apakah manusia itu tetap setia kepada Allah? Itu poinnya, bukan poinnya di mana Allah dan iblis itu berkomunikasi.